Istilah LGBT merupakan istilah yang tidak asing didengar. Komunitas ini sebenarnya telah ada bahkan semenjak masa Yunani kuno. Kehadiran komunitas LGBT menimbulkan kekhawatiran masyarakat yang dianggap suatu penyimpangan serta telah melanggar norma-norma kehidupan dan agama yang berlaku. Pada bab 2 menjelaskan faktor-faktor yang relevan dalam tinjauan landasan teori penyimpangan seksual LGBT dari sudut pandang agama, termasuk konsep Tuhan, manusia, pemahaman tentang keberagaman dan hak asasi manusia. Pandangan agama terhadap LGBT dipengaruhi oleh konsep Tuhan dan manusia yang dapat bervariasi antar agama dan aliran dalam agama tersebut. Pemahaman tentang keberagaman seksual dan gender juga penting. Dengan beberapa agama menekankan inklusivitas, sementara yang lain mungkin melihat LGBT sebagai penyimpangan moral. Meskipun nilai-nilai agama memengaruhi pandangan terhadap LGBT, tren menunjukkan peningkatan pemikiran hak asasi manusia sebagai landasan untuk perlindungan dan pengakuan bagi individu LGBT, menegaskan hak asasi manusia untuk dihormati tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender. Hukum LGBT menurut pandangan Islam, pasangan homoseks dalam bentuk liwat termasuk dalam tindak pidana berat atau dosa besar, karena termasuk perbuatan keji yang merusak kepribadian, moral, dan agama. Sanksi yang didapatkan untuk LGBT. Ulama berbeda-beda pendapat dalam menetapkan jenis hukuman sanksi yang dikenakan kepada pelaku homo dan lesbi, itu kepada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa pelaku homoseks harus dibunuh. Dampak negatif yang ditimbulkan dari LGBT, yaitu munculnya penyakit yang diakibatkan oleh virus menyerang kekebalan tubuh manusia. Virus ini dikenal dengan nama HIV dan penyakit yang ditimbulkan karenanya adalah AIDS. Homoseksual atau biasa disebut dengan gay di dalam agama Islam biasa disebut dengan al-liwat, yang berarti orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Lut yang pelakunya disebut al-lutiyu, yang berarti laki-laki melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. Istilah lesbian di dalam agama Islam disebut dengan al-sihak, yang berarti perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan sesama perempuan. Pada bab 4 menjelaskan tentang metode pendidikan agama dan seks anak sangat penting untuk pencegahan, dan peran orang tua sangat penting. Perbedaan gender dan pemisahan tempat tidur setelah 7 tahun adalah bagian dari pendidikan seks Islam. Beberapa prinsip penting termasuk menghindari homoseksual dan lesbianisme, menikah sesuai ajaran agama, dan hukuman bagi mereka yang melakukan penyimpangan seksual. Diharapkan pemerintah akan melarang segala bentuk dukungan terhadap LGBT dan meningkatkan program kerja di bidang pendampingan dan rehabilitas bagi komunitas LGBT. Di sisi lain, masyarakat diharapkan untuk membantu satu sama lain tanpa mengucilkan mereka. Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan hukum Islam, LGBT dianggap sebagai penyimpangan seksual yang melanggar norma agama dan moral. Pelakunya dikenai sanksi yang beragam, mulai dari hukuman berat seperti hukuman mati hingga hukuman kurungan. Selain itu, LGBT juga memiliki dampak negatif yang signifikan, baik dari segi kesehatan maupun sosial. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan perlu dilakukan, baik melalui pendidikan agama dan seks, penerapan hukuman, maupun larangan terhadap propaganda dan promosi LGBT. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memahami betapa pentingnya menjaga norma agama dan moral dalam menghadapi isu LGBT.